Hai penggemar film Korea, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya akan menceritakan kelanjutan drama Korea yang berjudul EXO Next Door. Tapi pastikan kalian sudah menonton episode sebelumnya ya. Sedikit mengulang episode kemarin, di mana Yeonhee yang telah menemukan ponselnya di kamarnya Chanyol, dan ketika akan pergi, tangan Yeonhee ditahan oleh Chanyol sambil bertanya, "Apakah kau tidak tahu siapa aku?" Keesokan harinya, Yeonhee jatuh sakit. Dia tidak datang untuk bekerja di rumah EXO. Mereka mulai menanyakan mengapa Yeonhee tidak datang. Dio menduga mungkin dia ketakutan dan jatuh sakit. Sehun pun menyalahkan Chanyol karena telah berteriak dan mengusir Yeonhee. Lalu Baekhyun menanyakan nomor telepon Yeonhee untuk menanyakan keadaannya. Sehun menjawab kalau dia berteman baik dengan adiknya Yeonhee. Di dalam tenda, adiknya mengatakan pada Sehun, "Hati-hati dengan sikapmu, kalian salah paham. Kakakku menganggap kalian hanyalah sekelompok pria jelek." Sehun hanya bisa diam mendengar perkataan adiknya Yeonhee tentang diri mereka yang begitu tampan, tapi di mata Yeonhee mereka adalah pria yang jelek. Scene berpindah. Kembalinya Sehun ke rumah, dia mengatakan pada ketiga sahabatnya kalau Yeonhee hanya terkena flu. Lalu Baekhyun yang telah menduga Yeonhee sakit karena Chanyol, dia melayangkan sendalnya pada Baekhyun karena tidak terima dituduh seperti itu. Setelah mendengar kabar tersebut, Chanyol langsung mencari obat tradisional untuk flu di mesin pencari. Sedangkan Dio mengirimkan minuman madu untuk Yeonhee. Cerita berlanjut. Yeonhee yang sudah pulih mulai kembali bekerja membersihkan ruangan Chanyol. Kemudian Chanyol datang dan meminta maaf karena telah berkata kasar dan menyuruh Yeonhee kembali bekerja di rumahnya. Setelah Chanyol keluar dari ruangan, Yeonhee berbicara sendiri bahwa dia merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Chanyol karena menyelinap masuk ke kamarnya dan menyentuh barang-barang milik Chanyol. Tapi dia tidak bermaksud jahat. Lalu Yeonhee pun mengatakan, "Kau tidak perlu tahu ataupun peduli. Tapi aku punya nama. Namaku." Tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu. "Aku tahu namamu, Ji-Yeonhee." Chanyol mengeja nama Yeonhee dengan benar, dan dia tersenyum sambil menatap Yeonhee. Yeonhee hanya bisa diam karena terkejut melihat sikap Chanyol. Di pagi hari, pada saat adiknya Yeonhee berjalan sendirian, tiba-tiba ada 3 wanita yang menghampiri dan menanyakan dirinya, "Apa benar EXO tinggal di sini?" Dengan wajah yang terlihat bingung, dia tidak menjawabnya. Kemudian di dalam tenda, adiknya Yeonhee yang penasaran membuka laptopnya. Dia mencari siapa itu EXO. Lalu setelah melihat video-videonya EXO, dia terkejut karena melihat mereka bisa membuat api dari telapak tangan dan mengira kalau EXO memiliki kekuatan gaib. Sebab itulah adiknya melarang Yeonhee bekerja di rumah EXO. Akan tetapi, Yeonhee yang dengan yakinnya tetap ingin pergi ke sana. Akhirnya adiknya pun memakaikan helm pada Yeonhee, serta berkata, "Kembalilah dengan selamat." Cerita berlanjut. Yeonhee yang sudah ada di rumah EXO, siap untuk diwawancara menjadi asisten rumah tangga di sana. Tapi mereka terkejut, sekaligus lucu, karena Yeonhee datang dengan memakai helm. Lalu Chanyol bertanya, "Kenapa memakai helm?" Akan tetapi, Yeonhee diam saja. Kemudian mereka meminta Yeonhee untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, umur, dan status pendidikannya. Tiba-tiba Chanyol menanyakan tempat lahir Yeonhee,
Dan dia menjawabnya di Incheon. Dan sejak itulah, Yeonhee mendapat panggilan gadis Incheon oleh personil EXO. Keesokan harinya, Yeonhee mulai membersihkan seluruh rumah dengan teliti. Pada saat dia sedang membersihkan meja, Dio sedang tidur di sofa. Lalu Yeonhee mengambil handphonenya dan berniat mengambil foto Dio. Akan tetapi, Yeonhee teringat pesan Dio. Jangan mengambil gambar atau merekam video kami. Aku ingin merasa nyaman saat di rumah. Kemudian pada saat Yeonhee sedang menyetrika pakaian dengan hati-hati, dia pun teringat akan pesan Baekhyun. Hati-hati dalam mencuci dan menyetrika pakaian, karena mereka semua sangat berharga bagiku. Akan tetapi, pada saat Yeonhee memasuki ruang musik Chanyeol, dia malah dilempari kertas oleh Chanyeol dan menyuruhnya untuk keluar karena dia sedang menulis lagu. Yeonhee keluar dengan meringis kesal, dan kemudian dia teringat pesannya Chanyeol. Jam kerja akan bervariasi menurut suasana hati kami. Datanglah ketika kami suruh, dan pergilah saat kami suruh. Sedangkan pada Sehun, Yeonhee teringat pesannya, kalau dia membenci serangga dan harus ditangkap semua. Yeonhee benar-benar melakukan semua pesan itu. Dia menangkapi semua serangga dengan tangan kosong dan menyemprotinya dengan spray anti serangga di kolong-kolong sofa. Scene berpindah. Di pagi hari, Yeonhee yang baru pulang dari belanja, dalam perjalanan secara tidak sengaja, dia bertemu dengan cinta pertamanya. Lalu pria tersebut menanyakan kabar Yeonhee. Tapi Yeonhee diam saja, dan pria itu merasa tidak nyaman. Lalu Yeonhee meminta maaf padanya. Mata Yeonhee pun berkaca-kaca, dan wajahnya mulai memerah. Tiba-tiba Chanyeol datang, mengalungkan lengannya pada bahu pria itu, dan menatapnya tajam. "Apa yang kau lakukan?" ujar Chanyeol. Kemudian disusul Sehun, Dio, dan Baekhyun. "Apa kau membuat gadis Incheon kami menangis?" ujar Sehun dengan ketus. Yeonhee menatap mereka dengan sangat terkejut. Pria itu pun menjawab, "Sepertinya kau salah paham." Lalu mereka menyuruh pria itu untuk pergi. Di kamarnya, Yeonhee menceritakan semua pada sahabatnya tentang apa yang terjadi tadi pagi. Sedangkan di rumah EXO, sambil bermain foosball, mereka membicarakan tentang siapa pria yang tadi bersama Yeonhee. Lalu Baekhyun dan Sehun menyangka bahwa dia adalah mantan pacarnya Yeonhee. Mendengar itu, Chanyeol langsung melampiaskan kekesalannya dengan memukul pemain foosball. Scene berpindah. Sehun bertemu adiknya Yeonhee di tenda untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa melupakan kopi buatannya dan ingin dia membuatkannya lagi. Adiknya Yeonhee mengatakan, "Aku akan membuatkannya kapan saja, tapi kau harus berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan super pada saat bersamanya." Sehun tersenyum geli melihat kelakuan adiknya Yeonhee. Namun dia menyetujui perjanjian tersebut. Akhirnya dengan saling mengulurkan jari telunjuk, mereka berteman. Cerita berlanjut. Yeonhee yang sedang merapihkan tempat tidur Chanyeol merasa aneh karena Chanyeol terus saja mengawasinya. Karena dia teringat akan perkataan Sehun yang mengira pria itu adalah cinta pertamanya Yeonhee. Dan pada saat Yeonhee menanyakan apa yang Chanyeol butuhkan, dia malah marah-marah. Sambil menjentikan jarinya ke meja yang belum dibersihkan, Chanyeol berkata, "Tidak bisakah kau membersihkan ini lebih bersih? Kenapa kau terlihat bingung? Apa kau sedang memikirkan cinta pertamamu?" Akan tetapi, bukannya menjawab, Yeonhee malah kembali merapikan tempat tidur Chan. Di tempat lain, Baekhyun yang nampak memikirkan sesuatu, dia ingin memberitahu yang lain. Tapi dia bingung, harus memberitahu siapa terlebih dahulu. Akhirnya, Baekhyun menelpon Xiumin. Baekhyun menceritakan
kalau dia punya bukti Chanyeol dan Dio menyukai Yeonhee. Dan kemungkinan mereka terlibat cinta segitiga. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jika ada film lain yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.